Kitab Nabi Sakaria. Kitab ini disusun setelah orang-orang buangan dari Babel kembali ke Yerusalem. Dan dari kitab Esra, kita tahu bahwa Sakaria bersama-sama dengan Hagai menantang dan memotivasi orang-orang Israel untuk membangun kembali bait suci dan menantikan penggenapan janji-janji Allah. Nah, jauh sebelumnya, Nabi Yeremia pernah berkata bahwa pembuangan bangsa Israel akan berlangsung selama 70 tahun. Dan setelah itu, Allah akan memulihkan hadiratnya di bait suci yang baru dan mendatangkan kerajaannya dan pemerintahan Sang Mesias atas segala bangsa. Penanggalan di awal kitab ini memberitahu kita bahwa masa 70 tahun itu hampir berakhir. Tetapi kehidupan di negeri itu pun sulit. Dan sepertinya tidak ada satupun dari janji-janji Allah yang akan menjadi kenyataan. Mengapa demikian? Kitab Sakaria memberikan penjelasannya. Kitab ini memiliki susunan yang cukup jelas. Ada bagian pendahuluan yang menentukan suasana di balik sekumpulan besar penglihatan-penglihatan Sakaria yang diakhiri pada pasal 7 dan 8. Dan bagian ini kemudian diikuti oleh dua kumpulan besar berisi puisi dan nubuatan. Mari kita pelajari lebih dalam dan lihat cara kerja kitab ini. Kitab ini diawali dengan tantangan Sakaria kepada angkatannya untuk kembali kepada Allah dan tidak hidup seperti nenek moyang mereka yang memberontak dan tidak mau mendengarkan nabi-nabi sebelumnya. Itu sebabnya mereka berakhir dalam pembuangan. Tetapi orang-orang buangan yang telah kembali ini menanggapi Sakaria secara positif. Mereka bertobat dan merendahkan diri di hadapan Allah. Kelihatannya sih begitu. Bagian besar berikutnya merupakan kumpulan dari 8 penglihatan yang dialami oleh Sakaria pada malam hari. Dan sebagai peringatan, penglihatan-penglihatan ini dipenuhi dengan berbagai gambaran yang sangat aneh. Sama seperti mimpi-mimpi kita. Gambaran tentang Allah yang berbicara kepada manusia melalui mimpi-mimpi yang melambangkan sesuatu sudah ada sejak dulu kala. Yaitu sejak kitab Kejadian, mimpi Yakub, Yusuf, dan Firaun. Mimpi-mimpi seperti ini tidak saja bermakna bagi peristiwa-peristiwa pada saat itu, tetapi juga bisa menjadi jendela ke masa depan. Jadi saat itu Sakaria mendapatkan penglihatan-penglihatan dan ia menyusun kisahnya dalam susunan simetris yang sangat keren ini. Penglihatan pertama dan terakhir masing-masing tentang 4 penunggang kuda. Mereka seperti penjaga yang berkeliling dunia bagi Allah dan seperti Allah yang mengawasi bangsa-bangsa dengan penuh perhatian. Mereka melaporkan bahwa bumi dalam keadaan tenang dan aman. Dan di zaman Sakaria, penglihatan ini menunjukkan bagaimana Allah membangkitkan kerajaan Persia untuk menaklukkan Babel dan membawa kedamaian. Jadi pertanyaannya sekarang adalah, masa 70 tahun pembuangan Israel itu hampir berakhir. Apakah sekarang tiba waktunya untuk kerajaan Mesias di Yerusalem? Dan Allah menjawab dengan berkata bahwa ia pasti memenuhi janji-janjinya, tetapi ia tidak memberitahu kapan waktunya. Penglihatan kedua dipasangkan dengan penglihatan ketujuh karena keduanya merupakan gambaran dari dosa masa lalu bangsa Israel yang mengakibatkan pembuangan. Penglihatan kedua berupa tanduk-tanduk yang melambangkan bangsa Asyur dan Babel yang menyerang dan mencerai-beraikan bangsa Israel. Tetapi kemudian tanduk-tanduk atau kerajaan ini akan dicerai-beraikan oleh sekelompok tukang besi yang merupakan gambaran dari kerajaan Persia. Penglihatan ketujuh berupa seorang perempuan yang duduk di dalam gantang yang melambangkan pemberontakan bangsa Israel terhadap perjanjian dengan Allah selama berabad-abad. Tapi kemudian perempuan ini dibawa ke Babel oleh perempuan lain yang terbang mengangkut gantang itu dengan sayap burung ranggung. Wah, aneh sekali. Penglihatan ketiga dipasangkan dengan penglihatan keenam, karena keduanya berisikan tentang pembangunan kembali Yerusalem baru. Jadi ada seorang pria yang sedang mengukur kota. Ia merupakan gambaran akan janji Allah bahwa Yerusalem akan dibangun kembali menjadi menara api bagi bangsa-bangsa yang akan bersatu dengan umat Allah dalam penyembahan. Dan kemudian penglihatan keenam adalah berupa gulungan kitab yang terbang di sekitar Yerusalem baru untuk menghukum para pencuri dan pembohong. Penglihatan ini melambangkan Yerusalem baru sebagai tempat yang disucikan dari dosa oleh kitab suci. Penglihatan keempat dan kelima yang ada di bagian tengah dari kumpulan penglihatan ini berisikan tentang dua pemimpin utama di antara orang-orang buangan yang telah kembali, Imam Besar Yosua dan Zerubabel yang merupakan keturunan Raja Daud. Jadi Yosua mengenakan pakaian kotor yang melambangkan dosa bangsa Israel. Tetapi kemudian pakaian kotor itu ditanggalkan dan ia diberikan pakaian baru dan serban baru yang melambangkan kasih karunia dan pengampunan dari Allah. Dan kemudian seorang malaikat memberitahu Yosua bahwa jika ia tetap setia kepada Allah, maka ia akan memimpin umatnya dan akan menjadi lambang dari Raja Mesias di masa depan. Penglihatan lainnya berupa 2 pohon zaitun yang mengalirkan minyak ke dalam pelita emas yang sangat rinci, melambangkan mata Allah yang mengawasi umatnya. Dan kedua pohon ini melambangkan 2 pemimpin yang diurapi, yaitu Yosua dan Zerubabel.
yang memimpin pembangunan kembali bait suci. Lalu Allah berkata bahwa keberhasilan tidak akan datang ke bait suci yang baru ini hanya dengan menggunakan strategi politik. Sebaliknya, kedua pemimpin ini harus bergantung pada pekerjaan Roh Allah. Penglihatan-penglihatan ini ditutup dengan penglihatan tambahan dari Nabi Sakaria yang mengambil tema dari penglihatan keempat dan kelima di bagian tengah. Penglihatan ini berupa imam besar Yosua yang diberi mahkota dan ditampilkan sebagai lambang dari Mesias di masa depan, yang juga akan menjadi imam atas kerajaan Allah. Kemudian Sakaria menutup dengan berkata bahwa semua penglihatan ini akan digenapi hanya jika angkatan ini setia kepada Allah dan mentaati ketetapan dalam perjanjian dengan Allah. Jadi ketiga penglihatan ini menekankan bahwa kedatangan kerajaan Mesias sangat bergantung kepada kesetiaan mereka kepada Allah. Ini membawa kita kepada bagian akhir dari penglihatan-penglihatan tersebut, yang merupakan satu tantangan lainnya dari Sakaria. Sekelompok orang Israel yang selama 70 tahun telah berduka karena kehancuran bait suci, mereka bertanya kepada Sakaria, "Apakah sudah waktunya kami berhenti berduka?" Maksudnya, apakah kerajaan Allah akan segera datang? Jadi Sakaria mengingatkan mereka kembali bahwa nenek moyang mereka telah menolak panggilan Allah yang disampaikan melalui para nabi, yang berakibat pada pembuangan. Jadi Sakaria menantang mereka juga. Ia berkata, angkatan ini akan melihat kerajaan Mesias hanya jika mereka mengejar keadilan dan perdamaian, dan tetap setia pada perjanjian. Jadi dengan kata lain, Sakaria membalikkan pertanyaan mereka. Ia bertanya, apakah engkau bersedia menjadi pribadi yang siap untuk menerima dan mengambil bagian dalam kerajaan Allah yang akan datang? Dan pertanyaan itu dibiarkan begitu saja. Orang-orang itu tidak menjawab, dan kitab ini terus berlanjut. Dan sampailah kita pada bagian terakhir yang sangat berbeda dari pasal 1 sampai 8. Setiap bagian merupakan rangkaian puisi dan gambaran yang bergerak cepat mengenai kerajaan Mesias di masa depan. Yang pertama, pasal 9 sampai 11, menggambarkan kedatangan Raja Mesias yang sederhana, yang mengendarai seekor keledai memasuki Yerusalem baru untuk mendirikan kerajaan Allah di atas bangsa-bangsa. Tetapi tiba-tiba, Raja yang dilambangkan sebagai gembala atas kawanan Israel ini ditolak oleh bangsanya sendiri, lalu oleh para pemimpin mereka yang juga dilambangkan sebagai gembala. Maka Allah melepaskan bangsa Israel ke tangan para gembala yang jahat ini, lalu timbul pertanyaan, apakah bangsa Israel akan menolak raja mereka untuk selamanya? Menurut bagian terakhir pasal 12-14 tidak demikian. Bagian ini merupakan kepingan puisi dan gambaran lainnya tentang kerajaan Mesias di masa depan. Mereka menggambarkan Yerusalem baru sebagai tempat di mana keadilan Allah akan melawan dan mengalahkan kejahatan di antara bangsa-bangsa. Gambaran ini sangat mirip dengan tema-tema di dalam kitab Yoel dan Yehezkiel. Tetapi kemudian Allah juga akan melawan pemberontakan di dalam hati umatnya. Allah berkata, Ia akan mencurahkan rohnya ke atas mereka, sehingga mereka dapat bertobat dan menyesal karena telah memberontak dan menolak Sang Mesias gembala mereka. Pasal terakhir diakhiri dengan Yerusalem baru, tempat di mana semua bangsa akan berkumpul. Kota ini akan menjadi Taman Eden yang baru, dengan sungai yang air kehidupannya mengalir dari bait suci, membawa pemulihan bagi semua ciptaan. Demikianlah akhir dari kitab ini. Jadi Sakaria membiarkan kita merenungkan hubungan antara pasal 1-8 dengan pasal 9-14. Kelihatannya maksudnya adalah sebagai berikut. Kerajaan Mesias di masa depan yang dinyatakan dalam paruh kedua kitab ini hanya akan datang jikalau umat Allah setia pada perjanjian, seperti yang dinyatakan dalam paruh pertama kitab ini. Membaca kitab Sakaria itu seperti suatu perjalanan yang berdika-liku. Penglihatan serta puisi-puisinya dipenuhi dengan gambaran yang mengejutkan, yang tidak mengikuti alur pemikiran yang berjalan lurus. Dan memang itulah maksudnya. Sama seperti sejarah dan kehidupan kita yang tidak selalu berjalan dengan tertib dan teratur. Tetapi para nabi memberi kita sekilas pandang mengenai tangan Allah yang bekerja dan menggerakkan sejarah untuk mencapai tujuannya. Dan akhirnya, Sakaria mengajak kita untuk memandang jauh melampaui segala kekacauan dan berharap akan datangnya kerajaan Allah yang seharusnya dapat mendorong kita agar setia di masa kini. Demikianlah inti dari kitab Sakaria.